Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, aktivasi pemimpin muda. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Nantinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang melayakkan kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari berbicara buat kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Penobos, bacaan kita dari 2 Timotius 1 ayat 13 dan 14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ya sahabat Penobos, kita belajar dari bacaan tadi bicara tentang Paulus yang sedang mengkaderisasi, yaitu melalui perkataan-perkataan kebenaran yang disampaikan kepada Timotius sebagai seorang muda yang dipercaya oleh Tuhan melalui Paulus untuk memberitakan Injil. Nah saudara, pergantian generasi itu ada satu hal yang tidak bisa ditolak saudara. Seorang pemimpin Kristen harus mempersiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya. Yes, saat ini kita belajar bagaimana doa seorang mentor. Kita baca di ayat 3 dan 4. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ya saudara, Paulus selalu berdoa untuk seorang muda yaitu Timotius yang ada bersama dengan dia. Bagaimana ia menjadi mentor. Nah itu adalah hal penting yang mendasar dari seorang mentor, yaitu memulai dengan doa untuk kaderisasi berikutnya dalam pelayanannya. Nah saudara, ini yang dilakukan oleh Paulus. Jadi setiap kali Paulus mengingat Timotius, dia menaikkan doa dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk Timotius yang bersama dengan dia memberitakan Injil dengan penuh ketulusan dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi seorang pemimpin muda yang ditopang oleh doa seorang mentor yang lebih senior itu akan memiliki kemampuan rohani dari Tuhan. Saudara, oleh karena itu saudara perlu dimentorin, saudara perlu digembalakan. Seorang gembala akan berjaga-jaga buat saudara dan ia akan selalu berdoa untuk saudara diperlengkapi dan dipakai Tuhan bagi pekerjaan Tuhan yang mulia. Saya sendiri juga merasa bersyukur dan bersuka cita ketika melihat seorang yang bersama dengan saya semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin giat di dalam Tuhan. Wow, itu sukacitanya tidak terbayangkan saudara. Tetapi yang sangat menyedihkan seorang pemimpin ketika melihat seorang yang tidak berubah, ribut, cepat marah, cepat sensitif. Wah, itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Apalagi ketika mereka mengambil keputusan atau tidak melayani lagi atau bahkan pindah gereja. Itu adalah suatu hal yang sangat menyedihkan ketika tidak ada ketaatan dari seorang pengerja atau jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Tapi ketika seseorang semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan saya percaya itu juga yang dirasakan oleh Paulus melihat
melihat Timotius adalah seorang muda yang begitu giat di dalam Tuhan, memiliki ketulusan dan mencintai Tuhan dengan luar biasa, bahkan tidak berhitung-hitung dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang menjadi kesukaan daripada Paulus. Seorang pemimpin bukan hanya memberi beban pelayanan kepada juniornya, tapi mengawali dengan beban doa di dalam dirinya. Dia mulai berdoa dan Tuhan menaruhkan di hatinya untuk mempercayakan pelayanan kepada orang yang ada di bawah pembinaannya. Dan ketika seorang itu mau menerima kepercayaan yang diberikan, bahkan bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan, wah itu sukacita yang luar biasa. Saya percaya seorang pemimpin akan mempercayakan lebih dan lebih dan lebih lagi kepada mereka, orang-orang yang seperti demikian. Apa yang dilihat Paulus dari Timotius itu yang menjadi kesukaan dan kegembiraan baginya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita belajar bagaimana seorang pemimpin mempersiapkan tongkat estafet kepemimpinannya. Bukan hanya dengan doa tetapi impartasi seorang mentor. Kita baca ayat 6 dan 7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya saudara, jadi setiap orang yang dilahirkan kembali dalam Kristus memiliki karunia rohani yang Tuhan akan nyatakan di dalam dirinya. Bahkan dalam bacaan tadi Timotius mendapatkan impartasi atas karunia-karunia itu melalui penumpangan tangan Paulus. Paulus menumpangkan tangan atas Timotius. Dan selain karunia Allah, impartasi itu juga membangkitkan keberanian, kasih dan ketertiban. Karena kita tidak menerima roh ketakutan dari Tuhan. Nah inilah saudara, kenapa kita sebaiknya ketika tertanam dalam gereja lokal, saudara mulai menjadi jemaat yang aktif, mulai terlibat di dalam setiap ibadah yang diselenggarakan untuk memperlengkapi kita tubuh Kristus di gereja lokal di mana Tuhan menanam kita, dan disitulah engkau mulai akan dipercaya pelayanan. Ketika engkau menjadi jemaat yang aktif, maka waktu akan menguji saudara. Ketika saudara seorang jemaat yang sungguh-sungguh makin cinta Tuhan, beribadah dengan rasa lapar haus, saya percaya gembala akan mempercayakan pelayanan kepada saudara. Dan ketika engkau terlibat dalam pelayanan, mari bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan percayakan. Maka engkau akan semakin dipercaya oleh Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Nah saudara, saya percaya seorang pelayan Tuhan dia akan mendapatkan impartasi dari mentor. Jadi saya percaya gembala akan membagikan pengalaman hidupnya, apa yang dilakukannya, apa yang dilihatnya, itu yang akan dibagikan dan diceritakan kepada seluruh jemaat dan seluruh para pengerjanya. Artinya seorang pemimpin akan mengimpartasikan pengalaman-pengalaman rohaninya dari Tuhan kepada setiap para jemaat atau pengerjanya. Nah saudara, ini adalah impartasi seorang mentor atau gembala, dan bukan hanya membagikan cerita tentang Tuhan berdasarkan pengalaman yang dialaminya. Seorang pemimpin akan menumpangkan tangan atasnya, sehingga seorang yang ada di bawah kepemimpinan seorang gembala atau mentor, maka ia akan semakin diperlengkapi, diberikan bukan hanya karunia-karunia ilahi dari Tuhan sendiri, tapi juga mendapatkan impartasi dari para pemimpin melalui pengalaman-pengalaman rohaninya. Jadi oleh karena itu yang diperlukan adalah jadilah seorang penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih. Ketika saudara menurut, saya percaya Tuhan juga berkata, Efesus 5 ayat ke-1, jadilah penurut Allah seperti anak yang kekasih. Jadi waktu kita jadi penurut, maka Tuhan akan mengasihi saudara. Begitu juga di dalam gereja lokal di mana Tuhan menempatkan saudara. Ketika saudara adalah seorang yang menurut, saya percaya bahwa pemimpin akan ditaruhkan hati oleh Tuhan untuk berdoa, mengimpartasikan dan berdoa untuk pengurapan Tuhan turun atasnya. Sehingga ia akan semakin diperlengkapi, dipersiapkan untuk dipakai Tuhan bagi pekerjaan Tuhan yang mulia. Seorang hamba Tuhan besar tidak selalu keluar dari gereja besar. Ada seorang yang dari gereja kecil, tapi Tuhan bisa pakai dia. Karena yang membuat saudara dipakai Tuhan hebat luar biasa, bukan karena saudara sekolah tinggi, saudara punya kekayaan banyak, saudara punya pengalaman banyak, tapi seorang yang dipakai Tuhan adalah seorang yang mau menjadi penurut-penurut Allah, yang mau taat atas pemimpin, yang mau tunduk atas otoritas. Nah saya percaya
mereka yang tertanam di gereja lokal, mereka yang dimuridkan, dimentorin, dan mereka yang taat, saya percaya mereka akan menjadi orang-orang hebat, saudara. Ada banyak orang yang melayani Tuhan hebat, dipercaya banyak, tetapi beliau tidak tertanam, tidak ada penundukan diri, sehingga orang itu tidak punya karakter yang diubahkan. Mungkin dia punya cerita hebat, punya pengalaman banyak, tetapi itu hanya cerita dan pengalaman, tapi tidak disertai perubahan karakter. Itu pun bukan satu hal yang positif. Nah, oleh karena itu saudara, seorang pemimpin yang akan mengimpartasikan tongkat estafetnya, yaitu adalah seorang pemimpin yang mulai dengan doa dan impartasi, memberikan impartasi dari seorang mentor atau gembala kepada seorang pengerja atau jemaat yang dipercayakan Tuhan di bawah pembinaannya. Yang ketiga, teladan seorang mentor. Kita baca ayat 13 dan 14 tadi. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di antara kita. Ya saudara, jadi selain doa dan impartasi, seorang pemimpin itu untuk mengkader atau melanjutkan atau memberikan tongkat estafet kepada pemimpin muda, yaitu melalui contoh, teladan atau model. Jadi itu adalah satu impartasi yang sangat akan mengubah seseorang ketika seorang pemimpin bisa memberikan keteladanan. Seperti apa yang Tuhan percayakan kepada kami, Generation of Breakthrough, generasi penerobos, dimulai dari saya yang menerobos segala rintangan. Tuhan izinkan saya punya anak 6, tetapi saya tidak pernah bolos, tidak datang karena urusan anak. Dan saya menerobos sedemikian rupa sehingga hari ini kami Tuhan percayakan, yaitu satu slogan Generation of Breakthrough. Dan juga banyak hal, terobosan-terobosan yang Tuhan percayakan untuk saya tetap bisa menerobos, untuk fokus kepada Tuhan. Walaupun saya tidak berhenti. Seperti slogan kami, generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Maju terus sampai garis finish. Nah, inilah yang saya belajar dan melatih diri untuk menghidupinya. Dan Tuhan meneguhkan dengan ayat-ayat seperti Mika 2 ayat 12 dan 13, katakan demikian. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ya, kalau saudara perhatikan ayat ini bicara tentang satu urutan saudara. Yesus sebagai kepala barisan, di belakang Tuhan Yesus itu adalah para penerobos. Dia akan masuk melalui pintu gerbang dan keluar melalui pintu gerbang itu. Artinya saudara mungkin hari ini ada dalam masalah, tapi saudara keluar dari masalah dengan kemenangan. Karena ada Yesus yang ada di depan saudara. Dan berikutnya Tuhan berkata dengan sungguh-sungguh aku sendiri akan menghimpunkan ada banyak orang untuk berada di belakang barisan penerobos. Saudara dan saya, mari kita terobos segala rintangan, ikuti teladan Yesus, belajar berjalan bersama dengan Yesus. Berikutnya saudara akan melihat Tuhan akan mempercayakan jiwa-jiwa kepada saudara saya. Yang penting saudara menerobos. Yesus tidak berhenti karena aniaya yang dihadapi dan diterimanya. Yesus tidak berhenti karena salib yang harus dipikulnya di tengah keadaan tubuhnya begitu banyak luka-luka karena cambukan saudara. Tapi Yesus terus melanjutkan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya untuk menebus dosa manusia melalui karya salibnya, melalui aniaya yang dihadapinya, melalui rintangan yang begitu sangat berat. Dia hadapi, dia maju terus sampai dia berkata sudah selesai, dan kita semua punya kesempatan untuk diselamatkan. Jadi oleh karena itu saudara, itu adalah teladan kita. Yesus berada di depan kita. Yesus tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah karena apapun yang dihadapi dan apapun yang diterimanya, ia tetap fokus dengan tugas panggilannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Begitu juga saudara, hari ini Tuhan mempercayakan pelayanan buat saudara. Mari fokus dengan pelayanan yang Tuhan percayakan, selesaikan tugas pelayananmu sampai garis finish. Tuhan berkata berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan pekerjaannya
pada saat Tuhan itu datang. Begitu juga saudara saya, selesaikan pertandingan iman saudara, lanjutkan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, selesaikan sampai tuntas. Dan saudara akan melihat seperti Paulus berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh. Banyak yang kita dengar dari pembina-pembina rohani kita. Dan apa yang kau dengar, pegang itu saudara. Bukan hanya saudara dengar, tapi jadikan itu sebagai contoh. Kalau pemimpin kita hari ini dipakai Tuhan luar biasa, saudara pelajari. Apa yang membuat pemimpin saudara hari ini dipakai Tuhan? Jadi jangan bersandar pada pikiran sendiri. Seringkali kita berkata, pemimpin gak mau denger sih apa kata kita para pengerjanya. Harusnya pemimpin begana, begini, begono, begitu. Saudara, saya mau katakan, saudara nurut-nurut aja. Saudara, pemimpin sudah mendahului saudara dalam pengalaman-pengalamannya bersama Tuhan. Dan ia akan bagikan, kita dengar, mari kita juga belajar untuk melakukannya. Dan saya percaya seorang pemimpin tidak ada yang tidak datang dari Tuhan. Artinya seorang pemimpin itu pasti berasal dari Tuhan. Seorang tidak akan pernah menjadi pemimpin, apalagi pemimpin dalam hal rohani, kalau Tuhan tidak memilih dan mempercayakannya. Jadi kalau pemimpin dipilih Tuhan, saudara hanya perlu taat, nurut. Percayalah, pemimpin yang dipilih Tuhan adalah pemimpin yang menyelesaikan tugasnya sampai tuntas, sampai garis akhir. Begitu juga saudara, percayalah, melalui pemimpin-pemimpin rohani saudara, di mana saudara berada hari ini, Tuhan punya rencana membawa saudara melalui pemimpin saudara sampai ke tempat tujuan, yaitu keselamatan jiwa kita. Saudara, ketika engkau taat, engkau akan berbahagia. Engkau akan memperoleh kekuatan untuk saudara bertekun. Dan ketekunan itulah yang melatih saudara menjadi orang-orang yang setia. Tuhan berkata di dalam Wahyu 17 ayat 14. Yang akan menang adalah mereka yang selalu bersama Yesus. Yaitu yang terpanggil, terpilih dan setia. Siapa yang bersama Yesus adalah murid-murid. Saudara, kita semua menjadi murid Tuhan yang terpanggil. Yang sudah terpilih hari ini untuk melayani Tuhan, beribadah kepadanya. Dan tinggal satu yang harus saudara saya lakukan, setia. Belajar setia. Dimanapun Tuhan mempercayakan pelayanan itu, belajar setia. Engkau bukan hanya sekedar datang di hari Minggu. Tapi di mana kau ditempatkan di gereja lokal, belajarlah menjadi jemaat yang aktif. Bukan hanya jemaat datang pergi pulang saudara. Tapi jemaat yang aktif. Saudara ikuti aktivitas gereja lokal. Saya ketika pertama mengambil keputusan untuk saya beribadah kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, saya nggak perlu dibilangin untuk ikut ini dan itu. Saya ada di gereja lokal, saya dengar baik-baik pengumuman. Saya ambil warta dan saya perhatikan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apakah ada kegiatan apa. Saya datang, saya bertanya di mana tempatnya. Nah inilah yang Tuhan mau ada pada saudara saya. Gak usah nunggu disuruh, gak usah dibilangin, gak usah diajakin, gak usah didoakan dan dipuasakan dulu saudara. Tapi mari tunjukkan rasa lapar dan hausmu akan Tuhan. Kerinduanmu untuk mengenal Tuhan. Dan saya percaya apa yang ada padamu yaitu lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan berkata engkau akan dipuaskan. Saudara, hari lepas hari akan semakin berbahagia. Ketika kita melatih diri beribadah, engkau akan memperoleh sukacita, damai sejahtera. Engkau akan selalu diperbaiki. Ingat saudara, kita ada di posisi terakhir sebelum paling akhir dimuliakan. Yaitu dibenarkan. Kita sedang dibenarkan. Artinya waktu kau salah tetap datang sama Tuhan. Tuhan benerin saudara. Waktu engkau salah respon kau datang. Tuhan lurusin saudara. Sampai akhirnya kau mengerti bagaimana kita harus bersikap. Bagaimana kita harus bertindak. Tuhan terus latih kita melalui proses-proses hidup kita. Oleh karena itu, gereja lokal adalah sekolah kehidupan buat saudara dan saya. Di situ kita belajar, dimuridkan. Di situ kita diajar untuk praktek. Di situ kita diingatkan, ditegur, diberi nasihat, bahkan dipercayakan ada di gereja lokal. Saudara, ikut persekutuan doa adalah baik. Tapi persekutuan doa seperti kalau anak sekolah itu bimbingan belajar tambahan. Tambahan khusus. Saudara jadi lebih pintar. Tetapi sekolah saudara adalah gereja lokal saudara. Tetaplah fokus di gereja lokal. Dan saya selalu memberikan saran kepada seluruh mereka yang ikut dalam komunitas pemuritan GOB online untuk tetap fokus dengan gereja lokal. Kalau bersamaan dengan gereja lokal, engkau harus mulai
fokus di gereja lokal. Tapi kalau ada waktumu di luar dari aktivitas gereja lokal, mari bergabung bersama-sama. Nah saudara, kita belajar saudara untuk lebih hidup benar di hadapan Tuhan. Sadar, waktu dan hari sudah semakin singkat. Sadar hari ini engkau gak bisa lagi ada di posisi seperti dulu. Yang kalau dengar mulai marah, sakit hati, kecewa, ngambek, mulai berhenti pelayanan, mulai pindah gereja. Halo saudara, saya mau katakan kepada saudara, saudara nanti tidak sempat, saudara akan ketinggalan dan saudara tidak akan diangkat Tuhan kalau kau tidak pada posisimu yang tepat. Jadi oleh karena itu, mari jadilah orang yang rendah hati. Seorang rendah hati, Tuhan katakan ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Artinya engkau diberkati di bumi ini. Engkau dihormati oleh manusia dan mati masuk surga. Bukankah luar biasa saudara? Kuncinya cuma satu, rendah hati. Seorang yang rendah hati adalah seorang yang mau terima teguran. Seorang yang rendah hati adalah seorang yang mau belajar saudara. Seorang yang tidak mau terima teguran, orang yang tidak mau belajar, pasti bentar lagi error. Pasti mulai sebentar lagi tidak mulai sepakat dengan pemimpin. Dan akhirnya ujungnya mental saudara tidak bisa bertahan. Jadi oleh karena itu, jadilah seorang yang rendah hati. Belajar ketika tertanam di dalam gereja lokal, engkau jadi orang yang aktif saudara. Aktif bukan karena didorong, bukan karena diingatkan, tapi aktif karena engkau mau aktif. Jadi datang dengan penuh kerinduan, jangan itu menjadi beban dan keterpaksaan. Percayalah saya saudara bahwa karena kasih karunia kita bisa datang sama Tuhan. Dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Jadi karena karunia Tuhanlah kita hari ini bisa mendekat kepada Yesus. Kita bisa melayani Dia. Kita bisa beribadah kepadanya. Itu adalah kehormatan. Itu adalah anugerah terbesar. Itu adalah kasih karunia. Oleh karena itu dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 15. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah supaya tidak timbul akar pahit. Seorang yang punya akar pahit responnya adalah selalu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang banyak. Jadi oleh karena itu jangan menjauh dari kasih karunia. Engkau yang hari ini ada di dalam gereja lokal. Engkau yang aktif dalam segala aktivitas kegiatan gereja lokal. Bahkan engkau yang sudah dipercaya dalam melayani pekerjaannya. Karunia Tuhan ada padamu. Dan ketika engkau tetap ada di dalamnya, engkau juga tetap dalam kemurahannya. Maka kita percaya janjinya adalah pasti keselamatan jiwa kita. Kemuliaan kerajaan surga. Tetapi jika engkau tidak tetap di dalamnya, tidak tetap dalam kasih karunia atau kemurahannya, engkau juga akan dipotong saudara. Engkau akan dibuang dan dibakar. Saya tidak mau masuk neraka. Karena saya baca buku neraka 4 kali dan saya tobat saudara. Saya bilang, Tuhan aku mau maju terus, aku tidak mau berhenti, aku tidak mau menyerah, aku mau terus melayani, aku perlu kemurahan-Mu Tuhan. Agar aku bisa tetap dalam anugerah-Mu melayani Tuhan. Saya memohon kepada Tuhan agar tetap ada dalam kemurahan Tuhan untuk bisa melayani Dia. Karena saya sadar, melayani Dia bukan karena saya mau. Melayani Dia perlu kemurahan Tuhan. Perlu kepercayaan Tuhan buat kita. Jadi bukan mau-maunya saudara bisa melayani Dia, enggak saudara. Kita bisa melayani karena Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada saudara. Saudara di gereja lokal bukan karena gembala mempercayakan, tapi karena Tuhan mempercayakan saudara melalui gembala saudara, sehingga hari ini kau bisa melayani Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak percayakan, entah itu alasannya adalah karena sakit hati, karena kecewa, saudara berhenti pelayanan. Itu bukan karena keputusan saudara, tapi itu karena Tuhan tidak mempercayakan itu lagi kepada saudara. Jadi halo saudara, saya mau berkata kepada setiap para pengerja Tuhan. Kalau kau hari ini masih dipercayakan untuk melayani Dia, berarti kemurahan Tuhan masih ada pada saudara. Jangan sampai kau dibiarkan. Jangan sampai udah gak ada orang yang nanyain lagi saudara. Kenapa gak datang? Kenapa gak pelayanan lagi? Selama masih ada nanyain berarti saudara masih ada dalam kemurahan Tuhan. Tapi kalau sudah tidak ada yang nanyain lagi sama saudara, ya terserah dah mau melayani mau enggak pelayanan, mau datang mau enggak datang, enggak ada yang nanyain lagi, itu cilaka. Berarti saudara sudah dibiarkan oleh Tuhan.
Kalau Tuhan membiarkan saudara, maka iblis akan ambil bagian di dalamnya. Oleh karena itu saudara, belajarlah saudara untuk mendengar apa yang disampaikan Tuhan melalui hamba-hambanya. Dan selain teladan di dalam ajaran, seorang mentor tentunya memberi teladan dalam kehidupan. Itu adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan. Keteladanan itu yang diperlukan untuk kita lakukan saudara. Jadi oleh karena itu, engkau yang tertanam di gereja lokal belajar untuk menjadi seorang yang taat, menjadi seorang yang nurut. Kalau pemimpin saudara kok kayaknya nggak sesuai firman, doakan, bukan ditinggalkan saudara. Karena seorang pemimpin juga adalah manusia yang masih ada dalam proses yang Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Kau cari pemimpin yang sempurna, kau tidak akan mendapatkannya. Tapi seorang pemimpin juga diproses, dibentuk saudara. Jadi oleh karena itu, berdoalah untuk setiap para pemimpin saudara yang mungkin hari ini dalam tanda petik mungkin belum tepat di posisi yang tepat seperti firman Tuhan. Tapi biarlah kita berdoa agar Tuhan terus memperbaharuinya untuk menyempurnakan imannya. Saudara, kita saling mendoakan satu dengan lainnya. Seorang pemimpin juga adalah seorang pekerja Tuhan. Posisinya sama saudara, cuma tugas yang berbeda yang Tuhan percayakan. Tapi sama-sama kita melayani Tuhan. Tuhan melihat seberapa engkau punya ketulusan dalam melayani pekerjaannya. Tuhan izinkan berbagai pencobaan ada di hadapan kita untuk melihat seberapa kemurnian imanmu, seberapa kemurnian cintamu sama Tuhan. Tuhan akan melihat ketika engkau ada di dalam ujian dan pencobaan. Oleh karena itu saudara, saya percaya seorang pemimpin dipilih karena dia sudah punya banyak cerita tentang Tuhan. Sehingga ia boleh mengimpartasikannya, menceritakannya dan menumpang tangan untuk semua boleh melihat pemimpin sebagai seorang yang sudah diubahkan dan mengimpartasikan hal yang positif. Jadi oleh karena itu saudara, jadilah pemimpin yang tetap berdoa buat setiap para jemaat dan pengerjanya. Seorang pemimpin yang mengimpartasikan bukan hanya melalui kesaksian dan pengalaman hidupnya, tapi melalui penumpangan tangan, dan pemimpin harus menjadi teladan ya bagi setiap mereka yang ada dipercayakan. Maka saya percaya saudara sedang mengkaderisasi atau sedang mempersiapkan ya seorang untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya. Nah saudara, itulah yang harus kita lakukan sebagai pemimpin yang Tuhan percayakan, untuk kita boleh mempersiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan, mulai dengan doa dan impartasikan serta menjadi teladan. Saya percaya kalau saudara adalah orangnya, kita akan melahirkan banyak generasi-generasi berikutnya sebagai pemimpin-pemimpin baru saudara. Itulah yang harus kita lakukan. Keteladanan adalah hal yang terpenting dari segalanya. Dan keteladanan itu bisa kita lakukan ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan kita belajar terus menyaksikan betapa hebatnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat penerobos, tetap semangat, tetap cintai Tuhan. Lanjutkan tugas pelayananmu sampai tuntas. Jangan menyerah, jangan berhenti karena apapun. Karena ketika engkau berhenti, maka berikutnya prosesmu juga akan berhenti. Sedangkan proses ini akan terus berlanjut sampai kita disempurnakan. Oleh karena itu, tetap bertekun, tetap setia jadi pemimpin, dan impartasikan apa yang saudara alami kepada setiap mereka yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat dan semangat. Pemimpin, selesaikan tugas kita sampai garis finish. Dan kita hasilkan pemimpin-pemimpin berikutnya, yaitu melalui keteladanan, melalui doa saudara, melalui impartasi. Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa buat semua sahabat penerobos. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap terus menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Tuhan tuntun bimbing pimpin kami ya Tuhan. Engkau pemimpin agung kami. Engkau adalah teladan hidup kami. Ajar kami dalam mengambil keputusan dengan tepat untuk memperlengkapi dan mempersiapkan generasi berikutnya sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai kelanjutan tongkat estafet yang Tuhan percayakan. Terpuji nama Tuhan. Hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat penerobos, tetaplah jadi pemimpin yang berdoa, pemimpin yang mengimpartasikan, yang menjadi teladan untuk kita mempersiapkan generasi-generasi pemimpin berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Saya tak mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama dengan kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu untuk bergabung. Saya akan berikan link Zoom buat saudara. Latih diri kita menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.